Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hasanuddin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi Untirta 2021. Di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang diberi judul tentang tantangan demokrasi di era digital. Yang dimana daftar isinya sendiri terdiri dari daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, bab 2 pembahasan kajian teori pengertian demokrasi, macam-macam demokrasi, macam-macam pilar demokrasi, arti dari pilar demokrasi, dan tantangan demokrasi di era digital, bab 3 penutup, kesimpulan, dan daftar pusaka. Untuk pendahuluan sendiri yaitu latar belakang, di mana menjelaskan demokrasi merupakan sosial pemerintah yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratin artinya kekuasaan. Lanjut ke rumusan masalah, di mana di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, macam-macam demokrasi beserta penjelasannya. Yang ketiga, macam-macam pilar demokrasi. Lanjut ke tujuan masalah, yaitu arti dari pilar-pilar demokrasi, dampak demokrasi di era digital, dan dampak demokrasi di era pandemi. Lanjut ke pengertian demokrasi, yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana warga negaranya memiliki hak yang sama terkait mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun memilih ataupun melalui perwakilan dalam permusan. Yang kedua, macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi secara langsung. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. Yang ketiga, demokrasi liberal. Yang keempat, demokrasi rakyat. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Lanjut ke pilar-pilar demokrasi, yang dimana terdiri dari 10 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang berbeda, yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Arti daripada pilar demokrasi sendiri yaitu yang pertama, pilar demokrasi yang berketuhanan kepada yang Maha Esa. Artinya seluk-beluk sosial serta perilaku yang dalam penyelenggaraan kenegaraan RI harus taat asas konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pilar demokrasi dengan kecerdasan, yang artinya mengatur penyelenggara demokrasi menurut Undang-Undang 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan semata-mata. Yang ketiga, pilar demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan dalam batas-batas tertentu. Yang keempat, pilar demokrasi dengan rule of law, yang terdiri dari 4 poin penting, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian, pembangunan, dan lain sebagainya. Yang kelima, pilar demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang artinya demokrasi menurut Undang-Undang 45 mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. Yang keenam, pilar demokrasi dengan hak asasi manusia, yang artinya demokrasi menurut Undang-Undang 45 mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, pilar demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang artinya demokrasi menurut Undang-Undang 45 menghendaki pemberlakuan sosial pengadilan yang merdeka atau independen. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah, yang artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan sosial dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus bagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Yang kesembilan, pilar demokrasi dengan kemakmuran, yang artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak,
atau kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial, yang artinya demokrasi menurut Undang-Undang 45 menggaris keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Lanjut ke tantangan demokrasi di era digital. Yang kita tahu sendiri, seiring dengan perkembangan teknologi, kebebasan berekspresi tidak hanya disalurkan secara langsung, namun juga mengisi ruang digital sebagai sarana penyalur aspirasi dan pendapat. Berpendapat di muka umum yang termasuk ke dalam bentuk demokrasi di Indonesia juga disalurkan melalui media digital. Media sebagai penyedia informasi menyediakan berbagai macam layanan. Masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan informasi secara lebih sosial dan biaya yang minim. Selain itu, media menjadi ruang partisipasi sosial dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran individu, hingga mengontrol media melalui ruang sosial berupa blog atau kolom komentar yang sedia setiap konten di internet. Yang kita ketahui sendiri, internet telah menjelma menjadi ruang sosial masa kini, walaupun dalam penggunaannya tersebut ditentukan oleh beragam sosial biaya seperti biaya dan akses. Kebebasan berpendapat di ruang digital saat ini telah banyak mengganggu stabilitas politik dan demokrasi. Demokrasi saat ini telah melanggar batas wajar. Pasalnya, banyak dampak kebebasan berpendapat berpusat pada radikalisme, sekterianisme, terorisme, bahkan bertentangan dengan sosial Pancasila. Kerasnya polarisasi politik dalam dunia demokrasi digital ini sangat terasa setelah pemilihan presiden lalu. Kasus tersebut dapat menjadi contoh bagaimana elit-elit politik yang berkepentingan memobilisasi massa melalui penggiringan opini sosial dan jejaring media sosial. Para elit politik mampu menggerakkan solidaritas berbasis SARA untuk menyuarakan aspirasi mereka. Bab 3, penutup. Kesimpulan daripada makalah ini yaitu di era yang sekarang yang dimana kita ketahui sendiri bahwasanya teknologi sudah semakin canggih dan mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun itu. Begitupun dengan demokrasi di Indonesia yang dimana sekarang ini demokrasi Indonesia diuji dengan hadirnya era digital. Era yang dimana segala bentuk teknologi diformat menjadi digital. Masyarakat dengan mudah mengkritik kebijakan pemerintah melalui status atau meme yang dibuat sekreatif dan sekocak mungkin di sosial media. Masyarakat yang sudah melek digital tidak usah diragukan lagi dalam menanggapi segala kebijakan pemerintah. Bayangkan saja, menurut survei, Indonesia memiliki lebih dari 70 juta orang pengguna smartphone yang bisa mengakses sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang artinya setiap kebijakan pemerintah sangat mudah untuk dikritisi melalui wahana sosial media tersebut. Oleh karena itu, di era digital sekarang, tantangan demokrasi itu sendiri kembali kepada diri kita sendiri. Yang dimana kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama, kita harus bisa memilih apa yang seharusnya dikritisi daripada kebijakan pemerintah tersebut. Yang kedua, apakah kita akan ikut-ikutan dengan khalayak dunia maya dalam mengkritisi segala kebijakan pemerintah tanpa kita ketahui apa maksud dan tujuannya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang pemaparan makalah yang saya buat, yaitu tentang tantangan politik, tantangan demokrasi di era digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.